Umat yang terkasih, salam sejahtera, selamat hari Natal, salam jumpa dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saya Pendeta Setiahadi, Pendeta GKI Emmaus Surabaya, sekaligus juga Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Pada hari Natal ini kita akan merenungkan berita Natal. Mari sebelumnya kita bersama berdoa. Dengan bersyukur Tuhan Yesus kami datang pada hari Natal ini. Terima kasih Engkau hadir untuk kami semua. Terima kasih Engkau berkenan mewartakan berita Natal yang menjadi penghiburan, pengharapan, kekuatan untuk kami menjalani hidup. Kami siap untuk menerimanya. Roh Kudus bekerjalah agar kami terberkati oleh firman Tuhan, berita Natal pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, pada tahun 2024 ini PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, mencanangkan tema Natal Nasional, kembali ke Bethlehem. Bacaannya diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kembali ke Bethlehem. Kita tahu apa arti kata Bethlehem. Satu kota di tepi barat Palestina, kurang lebih 10 km dari Yerusalem. Bait, rumah, lam, roti. Bethlehem berarti rumah roti. Jadi di Bethlehem ada sebuah ciri khas. Di sana ada rumah roti, berarti tersedia roti di Bethlehem itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat yang terkasih, di setiap tempat tinggal kita, rasanya secara umum memang ada ciri khas, makanan-makanan khas. Saya di Surabaya misalnya ada rujak cingur, ada nasi rawon. Pergi ke Jogja ada nasi gudeg Jogja. Di tempat kita masing-masing ada sebuah ciri khas. Nah, kalau Bethlehem itu adalah rumah roti, kita tahu bahwa yang dimaksudkan tentu saja bukanlah roti seperti yang kita makan sehari-hari. Kalau kita lapar, kita memakan roti, rasa lapar kita dipuaskan, hilang. Tapi itu untuk saat, setelah itu kita akan lapar lagi. Nah, rumah roti itu melekat pada Yesus yang lahir pada waktu itu. Dan tentu lahir untuk kita pada saat ini. Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti hidup itu, ia tidak akan lapar lagi." Jadi Bethlehem berbicara tentang roti hidup, Yesus Kristus yang menjadi sumber untuk memelihara kehidupan kita. Bukan hari ini, tapi juga untuk hari esok dan dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sebab di Bethlehemlah di sana dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Roti hidup itu adalah Juru Selamat. Dan itu berarti kehidupan kita dijamin, dipelihara, dirawat, tapi juga berada dalam ranah penyelamatan Yesus Sang Juru Selamat itu. Ini sangat menarik kalau kita mengingat tentang konteks situasinya. Natal hadir di tengah situasi kehidupan di mana kesulitan itu juga mewarnai keseharian. Sama seperti hidup kita saat ini. Para gembala
Mereka menghadapi hidup yang sulit juga. Menggembalakan, menjaga ternak. Mereka berhadapan dengan pencuri yang bisa sewaktu-waktu datang, menimbulkan bahaya, binatang buas, dan lain sebagainya. Yusuf dan Maria juga kita tahu perjalanan mereka juga tak steril dari kesulitan. Tapi di tengah hidup yang disertai terkadang atau mungkin sering dengan aneka macam kesulitan itu, Bethlehem itu menjadi tempat di mana para gembala waktu itu dengan antusiasme mereka pergi berangkat ke Bethlehem menuju ke rumah roti, menjumpai sang roti kehidupan itu, sang juru selamat. Nah, begitulah kita saat ini. Mau diajak bersama-sama, mari kembali ke Bethlehem. Apapun situasi yang sedang kita alami, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi di tengah keseharian ini, masih ada harapan di Bethlehem itu. Sebab Bethlehem mengingatkan kita, disitulah Yesus Kristus, roti hidup, juru selamat itu hadir untuk kita semua. Para gembala menyembah, menerima, dan mereka kemudian mengalami Yesus Kristus itu. Dan karena itu hidup mereka diubahkan. Situasinya mungkin tidak berubah, tapi cara mereka menjalani hidup menjadi berubah. Mereka mengalami sukacita. Dan karena itu ketika mereka pergi kembali meninggalkan Bethlehem, mereka pergi untuk mewartakan roti hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat. Mereka mewartakan hidup yang berpengharapan itu. Itulah berita Natal yang menyapa kepada kita semua. Mari kita kembali ke Bethlehem. Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Menemukan Yesus, menjumpai Yesus, menyembah Yesus, menerima Yesus, mengalami Yesus. Ia, sang roti hidup, juru selamat. Dialah sumber pengharapan kehidupan kita. Sekali lagi, saya Pendeta Setia Hadi mengucapkan selamat hari Natal untuk 235 jemaat GKI, 19 klasis, 3 sinode wilayah, bahkan untuk siapa saja yang mendengarkan sapaan Gembala GKI pada hari ini. Selamat Natal bagi kita semua, selamat menjalani hidup berpengharapan dalam Yesus, roti hidup, Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menerima berita Natal, melihat kembali bahwa kami perlu kembali ke Bethlehem, menjumpai Engkau yang hadir dalam hidup ini, mengalami Engkau yang hadir, menyembah-Mu, supaya dengan demikian kami menemukan sumber yang merawat hidup kami. Engkau roti hidup, supaya kami melihat keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Dan karena itu, kami boleh melangkah menjalani hidup kami selanjutnya sebagai hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan firman-Mu oleh karena karya kasih-Mu untuk kami semua, karya Roh Kudus bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin.